salam sehat. Malam ini kita akan membahas masih seputar vaksinasi. Vaksinasi yang seringkali jadi pertanyaan itu umumnya vaksin difteri, tetanus, dan pertusis. Kenapa? Karena pasti pertanyaannya, ada nggak vaksin yang anti demam? Nah, pasti ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik ya. Ada nggak sih vaksin DTP yang anti demam? Tunggu ya. Kita lanjutkan pembahasannya tentang vaksin demam dan anti demam. Nah, vaksin DTP yang ada di pasaran itu ada dua pilihan. Yang pertama DTWP, difteri, tetanus, whole cell pertussis, yang seringkali disampaikan bahwa vaksin ini resiko demam lebih tinggi. Nah, yang kedua itu DTAP, difteri, tetanus, aseluler pertussis. Nah, ini nih yang seringkali disebut-sebut anti demam. Nah, sebetulnya betul tidak sih bahwa kalau DTWP itu pasti demam dan DTAP itu anti demam atau pasti tidak demam? Pada episode yang pertama saya sempat menyinggung kalau kita harus berdiskusi berdasarkan evidence based, artinya ada buktinya, ada dasar-dasarnya. Nah, salah satunya tentang vaksin DTP ini ada artikel dari World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia WHO mengenai observed rate of vaccine reaction diphtheria, pertussis, tetanus vaccines. Jadi yang kalau diterjemahkan kira-kira reaksi-reaksi yang terjadi setelah pemberian vaksinasi DTP. Dari artikel tersebut di bulan Mei 2014 dibandingkan nih antara vaksin DTAP yang seringkali dianggap anti demam dan vaksin DTWP yang dianggap seringkali pasti demam. Nah, ada beberapa reaksi setelah pemberian vaksinasi. Yang paling sering kan demam. Di artikel ini demamnya dibagi menjadi 3. Demam antara 37,8 sampai 38,3 derajat Celcius. Demam 38,4 sampai 38,9 derajat Celcius. Dan demam lebih atau sama dengan 40 derajat Celcius. Kita mulai ya. Kalau vaksin DTAP yang katanya anti demam, ternyata 3,8% anak-anak yang mendapat vaksin DTAP itu mengalami peningkatan suhu di 37,8 sampai 38,3. Jadi ada 3,8%. Artinya kurang lebih ada 3 sampai 4 anak dari 100 anak yang dapat vaksin DTAP mengalami kenaikan suhu antara 37,8 sampai 38,3. Kita bandingkan dengan vaksin DTWP yang dikatakan pasti demam. Ternyata angka anak-anak yang mendapat vaksin DTWP yang mengalami kenaikan suhu menjadi 37,8 sampai 38,3 adalah 24,3%. Artinya dari 100 anak yang diberikan vaksin DTWP, hanya sekitar 24 sampai 25 anak yang mengalami peningkatan suhu. Nah, artinya kalaupun kita pakai vaksin DTWP, ada 75% anak yang tidak mengalami peningkatan suhu. Nah, artinya belum tentu demam kan? Berarti kurang lebih 1/4 lah, 1 dari 4 anak yang dapat vaksin DTWP yang mengalami peningkatan suhu. Yang 3 lagi tidak. Berarti kan lebih banyak yang tidak mengalami peningkatan suhu. Memang kalau dibandingkan dengan vaksin DTAP, hanya 3-4% yang mengalami peningkatan suhu. Artinya kalau kita ambil secara angka dari 100 anak, ada 96 anak yang tidak mengalami peningkatan suhu. Tapi kan artinya bukan berarti anti demam, bukan berarti pasti tidak demam. Artinya resiko demam lebih rendah dibandingkan vaksin DTWP. Jadi jangan sampai kita segitu takutnya sama demam, kemudian atas dasar
anti demam, pasti tidak demam, kita memilih satu jenis vaksin. Itu ternyata setelah kita lihat-lihat lagi, kita baca-baca lagi, ternyata artikel ilmiahnya dari Badan Kesehatan Dunia menyampaikan bahwa reaksi demam itu merupakan salah satu reaksi vaksin yang paling sering, dan tidak ada vaksin yang anti demam. Nah, silakan Bapak Ibu diskusikan kira-kira mana yang lebih cocok, mana yang lebih sesuai yang bisa diberikan. Itu bahwa vaksin DTWP bukan berarti pasti demam, dan vaksin DTaP bukan berarti pasti tidak demam.